Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa. Memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian, mulia sembah Raja mulia, sebab Dia yang datang dari surga untuk segenap umat-Nya. Haleluya.
Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan,
yang baru, Yesus. Haleluya.
kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau bekerja Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan memenuhi dari kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan Yesus semata-mata hanya berasal dari Engkau saja, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan boleh diberkati. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di Pal Putih. Dan pagi hari ini Rabu Teduh, judulnya adalah sesuai dan relevan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya diajak oleh seseorang yang cukup kenal dengan saya, ya, ke salah satu restoran, bukan restoran sih sebetulnya sih, ya tempat kedai mie ayam gitu ya, enak banget. Dan karena dia tahu, yang ngajak ini tahu saya suka mie ayam dan dan itu cocok ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya juga bersemangat, oh ya ayo makan, dan ternyata memang enak. Tekstur mie ayamnya enak. Nah begitu pun juga hari ini ya. Bulan ini kita ada tema ya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu ada di Lukas 2 ayat 15 ya. Nah kalau tadi saya diajak ke kedai mie ayam ya. Karena ada alasannya, saya suka mie ayam dan juga dan ternyata memang mie ayamnya enak gitu ya. Nah, kalau ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Mengapa ke Bethlehem? Ada apa sih di Bethlehem? Ya, kan itu menjadi satu, ini juga kalau yang nggak cocok, ya nggak jadi berarti juga gitu kan. Nah, jadi pagi hari ini kita ada pertanyaan, mengapa ke Bethlehem? Kenapa nggak ke kota lain? Bethlehem itu kota kecil, ya. Lalu ada apa sih di Bethlehem waktu ucapan ini dikatakan ya, perkataan ini diucapkan. Kita lihat di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini, mengapa ke Bethlehem dan ada apa di Bethlehem? Ya karena ini, malaikat udah kasih tahu gembala bahwa ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ada Kristus Juru Selamat yang lahir di Bethlehem. Ya. Jadi bukan cuma sekedar mari kita ke Bethlehem, tapi karena ada Yesus yang lahir. Ya. Yesus yang sepenuhnya Allah di dalam wujud manusia, ya, itu luar biasa. Ya, dia lahir, Allah yang lahir. Saya suka dengan satu lagu, ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, ya Yesus ini. Yesus inilah Allah yang membelah laut, menaklukkan badai, yang meninggalkan kemuliaan dan kesetaraan dengan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi sangat relevan ajakan tadi. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Dan ada apa di Bethlehem? Ada Yesus yang baru lahir. Allah yang baru lahir ini. Allah yang dalam wujud manusia baru lahir. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya. Ada Kristus Juru Selamat, ya, yang datang buat kita semua di Bethlehem. Ya. Saya ingat satu perikop cerita tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor untuk menemukan satu yang terhilang. Seperti inilah kejadiannya. Yesus itu meninggalkan kemuliaannya, kesetaraannya dengan Allah untuk menyelamatkan kita yang hilang. Yang mungkin
1 dibanding 99 itu nggak ada artinya. Tapi dia begitu peduli. Ya. Jadi sukacita ini diberitakan kepada gembala lewat malaikat. Para gembala di padang itu lewat malaikat. Dan sukacita ini juga diberitakan kepada para majus lewat bintang. Dan hari ini sukacita itu diberitakan buat kita, kepada kita, lewat cara yang sesuai dengan kita semua. Makanya tadi judulnya sesuai dan relevan. Kita masing-masing akan mengalami bagaimana Allah itu menjadi sukacita kita, menjadi satu jawaban. Seperti Bapak Gembala waktu hari Minggu bilang, menjadi jawaban atas ketakutan-ketakutan kita. Beri kita sukacita ini buat kita. Kita yang sakit, kita yang terpuruk, kita yang sedang bergumul, kita yang dalam masalah. Kita mungkin yang belum, buat kita yang belum kerja, belum dapat kerja, belum dapat pasangan, belum dapat keturunan. Sukacita itu buat kita. Buat kita juga yang mengalami kegagalan. Dan juga sukacita itu buat kita yang sedang bersukacita. Yang sedang mengalami keberhasilan, yang sedang diberkati. Ya. Dan terutama sukacita itu, Yesus itu buat kita semua umat manusia. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, respon kita apa terhadap sukacita itu? Respon kita apa terhadap Yesus? Allah dalam wujud manusia itu yang sudah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan ini masih relevan buat kita. Ya, masih sesuai buat kita. Respon kita apa? Hari ini berita sukacita itu sudah datang kepada kita masing-masing. Amin. Dan saya mengajak buat kita semua menerima sukacita ini. Jangan tolak. Jangan anggap biasa. Sukacita ini bulan ini waktu saya dapat tahu bahwa temanya mari kita pergi ke Bethlehem dan di situ ada kabar sukacita yang diberitakan oleh malaikat itu, hati saya bersukacita. Bukan karena Natal, bukan karena perayaan-perayaan, bukan. Tapi karena Yesus yang secara pribadi mau lahir, secara pribadi mau bertemu dengan saya, secara pribadi mau bersama-sama dengan saya setiap hari. Saya juga mau bagikan, saya juga mau mengajak kita semua. Mari, ngalamin Tuhan setiap hari. Mengalami perjumpaan, penyertaan dengan Tuhan setiap hari. Hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Ada satu persahabatan dengan Tuhan. Ada satu perjalanan hidup ya dalam keseharian kita bersama Tuhan. Jadi hari ini jangan lewatkan sukacita ini. Mari kita mengalami Tuhan setiap hari. Tuhan yang adalah sumber sukacita kita. Apapun kondisi kita, mau susah, mau senang, mari. Terima Tuhan, mari alami Tuhan setiap hari. Mengalami Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau luar biasa Tuhan. Berita sukacitamu Tuhan sampai pada kami hari ini Tuhan. Dan kami mau menerimanya dengan penuh sukacita Allah. Dengan hati yang terbuka kepadamu Tuhan. Biar tiap-tiap hari Tuhan kami boleh mengalami Tuhan. Dalam setiap hari kami boleh menyaksikan betapa Engkau peduli, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Allah. Dan biar Tuhan setiap hari kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati. Kami akan mengalami Tuhan setiap hari. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.